Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريقا من الله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه اللهم اهدنا طريقا المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأولياء والمخلصين اللهم صل وسلم على محمد اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد اللهم اهدنا طريقا المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ودخلنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلوات الله عليهم أجمعين وإلى الله جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وإلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ووالدة ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف إلى آدم إلى يوم القيامة
wa ila arwahi awliya'i hadhil baldah wa sulaha'iha wa arwahi awliya'i tis'atil ladina balahuddin fi buldatina Indonesia wa arwahi jami'i ulama'i nahdlatul ulama wa nakhussu khususan liruhi jami'i muassisi nahdlatul ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah, Kiai Haji Bisi Samsuri, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Ma'sum Nasem, Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, Kiai Haji Mas Ali Abdul Aziz, Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyar, Kiai Haji Nahdlatul Tauhid Malang, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Hambali Demak, Kiai Haji Abdul Hamid Gresik, Kiai Haji Abdullah bin Surabaya, Syekh Ibrahim Mesir, Kiai Haji Raden Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bakalan, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Inna Allaha yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratil sayyidina Ali wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina wa Maulana Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Aziz sayyidina Ta'ifatus Sufiyyah Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi wa sayyidina Hasan As-Sadili sayyidina Hamid Muhammad Al-Ghazali wa sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa kafati sadatina Ali Alawi wa sahibir ratib bil irsyad al-adil al-andad al-habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa sayyid Syekh Said Hidayatullah wa sayyid Syekh Musafa Al-Hasan wa sayyid Syekh Abdul Karim Lirboyo wa sayyid Syekh Mahjub Dahlan Lirboyo wa sayyid Syekh Mahrus Ali Lirboyo wa sayyid Syekh Idris Marzuki Lirboyo wa sayyid Syekh Ma'sum Jauhari Lirboyo wa sayyid Syekh Aziz Mansur Lirboyo wa sayyid Syekh Anwar Mansur Lirboyo wa sayyid Syekh Ani Balauddin Mahfuz Lirboyo wa sayyid Syekh Muhammad Kafabi Mahfuz Abdullah Kafabi Mahfuz Lirboyo wa sayyid Syekh Muhammad Abdul Rahim wa sayyid Syekh Umar bin Ahmad Wafaqih wa sayyid Syekh Raden Hakim wa sayyid Raden Rafiq wa sayyid Raden Mahfuz Zain wa sayyid Raden Hamid Zain wa sayyid Raden Zainuddin wa sayyid Syekh Basuki wa sayyid Syekh Mahdi wa sayyid Syekh Nawal Fanani wa sayyid Abdul Manaf Fanani wa sayyid Syekh Bakar wa sayyid Abdul Muhyi Pamijahan wa sayyid Syekh Najmuddin Bidasari wa sayyid Abdul Wasaf Sahaman wa sayyid Syekh Raden Muhammad bin Abdul Muhni wa sayyid Syekh Muhammad Jarir bin Sufyan Sauri wa sayyid Syekh Sufyan Sauri wa sayyid Syekh Abdul Majid wa sayyid Syekh Rukul Mujahidin wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa talamidatihim wa man ahsana ilaihim wa habba ilaihim. Inna Allaha yu'li darajatihim bil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah untuk Bapak Ibu kita, leluhur kita, untuk para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sekitar kalian dan kita masing-masing, guru-guru kita, teman kita, handai tolan kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang pernah membantu kita, pernah menolong kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kita
memberikan mereka taufik hidayah, ridho dan inayahnya, memberikan kehidupan yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, umur yang barokah, keluarga dan keturunan yang barokah, yang solih dan solihah. Mereka yang sudah almarhum kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan kubur mereka, mengampunkan dosa-dosa mereka, menerima iman Islam dan perjuangan mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokahnya suratul Fatihah, karomahnya para aulia, para ulama. Mudah-mudahan perjuangan seluruh bangsa dari mulai pusat sampai daerah untuk memutus penyebaran COVID-19 diberikan kemudahan-kemudahan sehingga penyebaran COVID-19 terputus, sehingga negara kita akan kembali hidup normal, damai, dan mudah-mudahan kita, pemerintah dan seluruh bangsa dengan kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk selalu berjuang merajut kesatuan persatuan dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
semuanya diatur dan diatur kalau adab, kalau tata krama, sopan santun, agar kita bukan hanya semata-mata melaksanakan syariat. Kalau melaksanakan syariat, corok sampean sholat umpamanya nang sawah, sholat nang watangan, nang apa jalan. Sing penting kan nutupi aurat antara surah warupan campur lanang gitu. Sah juga corok syariat, corok fikih sah. Tapi kan orang itu ada, gitu. Logikanya begini, lo mau ngarep sowan mari ngene Pak Lurah mawon kudu mau pakai bagus sing syukur-syukur sing diwangi-wangi ini kita nganggo peci bagus, nganggo sandal bagus atau nganggo sepatu kok arep sowan nang azan Gusti Allah. Sementara orang sholat ini kan munajat, bisikan kepada Gusti Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda sa'arusa. Itu munajat, kita sedang bisikan kepada Gusti Allah. Lah kok nganggo sarung tok sing penting nutupi orang sah, tapi kue jenengane orang nganggo adab, orang nganggo tata krama, orang nganggo sopan santun kayak gitu. Ya cara sampean kan ngene mertua nih wis nganggo kolor tok kayak gue ya kan, kolor tok. Nah, wis ora salam acak begitu salaman wis ngajak aja wis sing ora ngormati ora apa sebagainya. Apa kata mertua? Ya kan? Oh kita dasar mantu kucruk. Ya kan? Dasar mantu kucruk. Dasar mantu orang makan bangku sekolah yang ini gitu kan. Artinya apa? Man laisa adab kadubak, orang yang tidak menggunakan adab koyo lalat. Niku. Jadi mulane supaya sempurna, bukan hanya syariat yang kita pelajari, bukan hanya adab yang kita pelajari, tapi akidah juga kita pelajari. Akidah tidak benar, adab kita pelajari agar kita selalu memakai adab. Syariat juga kita pelajari dalam rangka bagaimana kita di dalam hubungan kepada Allah secara vertikal maupun hubungan dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia ini supaya benar sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu semuanya kudu dipelajari. Nek gue wis paham, baik gue tasawufe, baik gue syariatnya, baik gue nakon adabnya, kemudian kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan adanya kita melaksanakan dengan teliti dan hati-hati, insya Allah kita akan dapat sampai pada hakikat, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niku janjane tujuane bener ridho pangeran. Mulane sholatnya ya kudu sing bener, puasanya ya kudu sing bener, zakatnya ya kudu sing bener, sesuai dengan aturan yang diberikan, yang dibawa, sampaikan oleh Rasul, kemudian diteruskan oleh para ulama. Karena sumber hukum kita itu kan Al-Quran, sumber hukumnya Al-Quran. Nah, cara pelaksanaannya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian metode caranya niku hasil ijtihad daripada para ulama mujtahid yang melalui pendekatan Al-Quran dan Hadis sehingga jadi ilmu fikih, gitu kan? Mulanya ilmu fikih itu ada fikih akwal sahiyah, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasah, ada fikih daulah. Nah itu semuanya aturan-aturan Gusti Allah SWT. Ketika itu kita lakukan dengan baik, ketika kita laksanakan dengan baik, maka kehidupan ini akan menjadi indah. Nah, kehidupan ini akan menjadi indah. Kenapa kadang-kadang kehidupan gak indah? Kok rasanya kemerungsung, begitu tetangga tuku TV baris kemerungsung atine, tetangga dua mobil, tuku mobil baru, wis rasanya kemerungsung. Karena apa? Karena nang kono orang anak akhlak nang kono. Kenapa? Karena gue ati sing hasud, kan gitu kan? Gimana? Nah, mulanya menikah ini semuanya harus kita pelajari bersama-sama.
Pun saiki kita mempelajari iki cara-carane atau tata carane adabe adus. Jadi ketika kita gantung jinabah, maksudnya gantung jinabah niku kita ketatrapan kewajiban adus karena jinabah, itu jenenge gantung jinabah. Sampeyan ngimpi metu mani, apa sampeyan kumpul karo bojone, berarti kan sampeyan jenenge gantung junub. Nah, ketika gantung junub, kewajiban kita mandi. Karena satu-satunya yang bisa menghilangkan hadas besar itu adalah mandi ketika banyu anak. Lah orang anak banyu kepriwe? Ya kalau tayamum. Lah nek adus nggo tayamum tayamum kanggo ngilangi hadas gede apa guling ora guling-guling. Nah bangsane tayamum nggo salat kan cukup rai karo tangan loro tok gitu. Lah iki anak muskil. Lah umpamane tayamum karena orang anak banyu kanggo ngilangi hadas gede apa kudu guling-guling ya ora tetep bae kurniate mawon sing beda kaya niku. Nggih. Jadi ketika kita gantung junub, apa kita mimpi metu maninya, mimpi terus metu mani, atau kita ingin jima, ya sudah ambil bejana dibawa ke tempat mandi, kemudian ya nek contang mriki mau gampang mlebu nang kamar mandi banyune wis blara nggih ta nggih niki kan mungkin sing gawe sing mau alif iki kan nang kono nek nang kono kan ana banyu ya kan ya untuk ana banyu bawa wadah banyu ya kita banyu wadah kayak banyu digawa nang tempat adus lan nang kene wis tersedia siap apa-apa arep adus sejak banyu ora bakal kurang. Nek ora syukur kan kurang ajar ya nek belum syukur ya kan. Bu, tok mriki mah masyaallah. Lo cara kula niku duwe apa jenenge? Kula nek pirang kula ora cara ukuran syariat wong gedhe kaya niku. Jajan padus setengah jam ora bakal tek ya niku. Niki kita syukur. Dan sampai ke kula agama ini ke tempat mandi. Pertama yang dilakukan apa? Basuh dulu dua tangannya, diteruh. Terus apa yang ada pada kotoran-kotoran yang ada di badan kita buang dulu. Setelah dibuang, wudu. Kayak wingi wudune. Dibalik karo donga. Terus kira-kira pirang jam dia terus. Iya enggak? Kayak donga sing wingi arep kembung donga, ngisi bali donga, nyemprotaken bali donga, terus kemudian masuk rai donga, masuk tangan donga, kiwa donga, ngusap donga mani. Aduh, kesuwen gue. Ya semoga wudu lah ya, wudu. Ya syukur-syukur bisa melaksanakan ini. Kalau bisa melaksanakan ini kan bagus banget ya. Bagus bisa melaksanakan ini. Masih dulu sih kapal nauru kayak gini kira-kira. Ayahnya urung apa? Urung diapalakan ayahnya. Nggih. Terus bar wudu, ayah wudune sholat itu, kemudian oleh ngubah sikil digarikaken ngubah sikile digarikaken. Kemudian rampung wudu semakin banyak. Nek cara mriki silah sih. Tapi ada tips itu cara agar kita tidak terkena stroke. Kita kayak ngerti iki. Nek carane wong adus sampai supaya sampai iki mau ora kena stroke. Kan kadang-kadang wong kan nek stroke kan akeh kan kamar mandi gitu. Itu kadang-kadang ketika kita mandi langsung begitu mandi ujung-ujung disiram sirai iki nanti apa namanya darah yang ada di kepala kita itu ini kaget
Sehingganya itulah yang akan mengakibatkan, yang akan menyebabkan kita ini bisa stroke. Maka cara yang paling bagus nek arep adus ya arep sing kaya ki tapi mengko saurunge sampean mulai dari bawah, telapak kaki sampean siram. Terus ke atas, wentis sampean siram. Setelah wentis disiram dari mulai pupu. Pupu sudah disiram, niki mangke weteng mriki. Baru sebelah kanan di kene ya, kanan kiri. Ini nanti rasanya nek urungan kan kayak menguap gitu loh, kepalanya. Nah baru setelah itu jelang 3 detik apa 4 detik baru disiram. Insya Allah orang bakal kena serangan penyakit stroke. Coba dicoba. Saya semenjak ada keterangan yang menjelaskan seperti itu, alhamdulillah saya lakukan, saya laksanakan. Ya, enak banget. Nah, kalau mau mengikuti ini setelah seperti itu, ya udah, monggo. Wudu, baru wudu, selesai wudu ya kan? Selesai wudu, kemudian baru disiram, sret, ya kan? Kemudian karo nyiram dibarengi karo niat wa anta nawin raf'al hadasi minal sinabah. Kemudian sisi kanan, sisi kiri, ya kan? Masing-masing 3 kali dikosoki. Lah, itu mah kayak marahin bocah cilik kok bisa kabeh ya kan. Sampai kan bisa kabeh baca. Iki kitab kayak gue online ya kok dijelasaken ngono lho maksudnya. Lah, apa kayak itu diwara-warahaken. Lagi kitabnya kayak gue. Orang di warai kayak ki ngawur jujur lawang jadi dari Kanjeng Nabi. Ya, man ahya sunnati faqad ahad bani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing murid-murid sunnahku jadi Kanjeng Nabi, berarti wong kowe mau demen karo ingsun Kanjeng karo ingsun Nabi. Kalau kita murid-murid sunnah Kanjeng Nabi, berarti kita demen karo Kanjeng Nabi. Kalau kita sudah demen karo Kanjeng Nabi, bakal bareng-bareng karo Kanjeng Nabi nang swarga. Ya walaupun kayak kita kok sampai ngerti, wong kadang-kadang ngerti berarti lakoni, apa menurut kayak ngerti kan gitu kan? Kan logikanya kan begitu, gimana? Iya, makanya ya udah lah ngono kaya kudu. Warna wong kosokan sing jeneng kosokan, aduh pasti kosokan ya gue kan. Ya walaupun biasane kosok iki lagi ngaji, carane tata kramane adus kayak gue. Terus sing ngarep wis mau samping wis, kiri kanan ngarep buri masing-masing 3 kali. Kemudian rambutnya disela-selani, jenggotnya disela-selani, kabeh lebit-lebitan badan, kabeh ditekani banyu, jangan sampai enggak ora saduse nggon cukule rambut, apa pusing arang, apa pusing ketel, kabeh gue disela-selani supayane banyu gue sampai pada. Artinya ketika kita sudah memastikan seperti itu dan kita sudah punya zat, kita sudah punya husnudzon bahwa banyu semuanya sudah sampai kepada badan kita dan tempat gonjol rambut sudah sampai, cukup dengan zon itu. Jangan nanti kenang dengan was-was. Jangan ke urung ya, jangan urung semani kebiuk mani, jangan urung mani kebiuk mani. Ya akhirnya cat banyu kayak itu. Gimana? Kemudian nek wis wudu aja dicekeli kuene. Ngerti kuene ora pesor? Ganune kuwi lho aja dicekel nek wis wudu. Lah kalau terpaksa nyekel wudu maning. Ya niku. Kayak kuwen diomongake. Ki kitab monene kaya kuwe kitab monene. Wahdan antamusa dakaroka badal wudu. Ngono. Iki kitab monene kaya kuwe ya diterangna kaya kuwe, terangkan kaya ki ya kuwe kaya kuwe.
Nah, dari rangkaian pertama dari mulai ngumbah tangan, wudhu, macam-macam sebagainya, ini sing penggawean fardu itu hanya niat. Niat karo nyiram apa? Karo nyiram apa? Sirah karo barang karo niat. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari. Niat itu adus kanggo ngilangi hadas gede. Kuwi sing umum. Umpamane sing kanggo jinabah ya lirofil jinabah, utane kan ya lirofil hadasil haidi, tergantung monggo terserah. Sing penting sing umum niat izin adus rono kanggo ngilangi hadas gede. Kuwe sing wajib bukan nawaitune, niate nang ati. Paham kan? Mulane kadang-kadang ana wong berbeda pendapat, ana wong sembahyang nek nganggo niat jare bid'ah usoli pada duri arba rakaat. Syafi'iyah mengatakan, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa watalafudu biha sunatun, melafalkan niat itu sunnah. Apa maning niat, melafalkan niat. Lah wong arep sembahyang ngombe disit juga ora apa-apa kok. Harus sembahyang, merokok, paskus, buang, Allahu Akbar. Oh, ini. Kowe ora diarani bid'ah ya bahasa ana wong baca usholi fardhu dhuhri, mengkon atine khudur, mengkon atine hadir, imam dene ngomongnya bid'ah. Ini kan sontolo ya sing ngomong ya. Sontolo ya kira-kira ya. Nggih sontolo. Ana maning bersembahyang, rampung sembahyang kok dilokon dikir barang-barang banter-banter. Lah. Salaman barang. Lha apa maning salaman? Lah wong bar salat bar sembahyang terus nyekel HP, nguripaken HP boleh. Assalamualaikum dilalah bertur ana sing ngeber. Terus langsung halo, iya, halo. No, ngono ora diomong, ya kan? Ini kadang-kadang sontolo yang banget itu, ngomong asal ceplak bae itu. Apa maneh kurtalaput biniyah niku mau sing hukume sunah karena apa? Kanggo bantu ati supaya ati ketika kita usul ni pada duri arba rakaatin ketika kita adus nawaitul wudu alirafil hadasil akbari iki begitu mak. Piye bareng niat karo nyiram badan niku sing pertama badan sing disiram niku. Nah, jadi sing wajib termasuk fardu dari rangkaian tadi yang diterangkan itu adalah yang pertama niat, kemudian wa izalatun najasa, kemudian yang berikutnya wasi'abul badani bil qasli. Kabeh dirakani badane supaya rata kabeh. Lah nek perdene wudu niat masuk rai, masuk tangan loro, tekan sikut, ngusap sebagian sirah, kemudian masuk sikil loro tekan entonto, ya kan? Tekan entonto tertib. Selain itu semuanya rangkaian tadi, silana apa terangane ngubah tangan, wudu, kemudian nanti nyiram dan sebagainya, itu semuanya yang bertuhan itu tadi. Selain itu semuanya sunnah. Artinya sunnah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kewajiban kita ini ngikuti kanjeng Nabi, nderek kalau kanjeng Nabi. Ana sing ndereke kalau kanjeng Nabi. Ketika itu perintah wajib ya jadinya wajib, ketika itu perintah sunnah jadinya sunnah. Niku. Itu kewajiban kita mengikuti kanjeng Nabi. Supaya apa? Iya, begini kan kalau mengatakan bahwa kita hidup itu kan mencari tujuan utamanya adalah untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Nah, supaya kita antar ridhonya Gusti Allah, kita kudu duwe apa jenenge panutan hidup. Ya udah, kita derek panutan hidup kita. Karena panutan hidup kita sudah tiada, Rasulullah sudah tiada, dilanjutkan oleh para sahabat.
sahabat seorang anak tabiin orang anak tabiin orang anak terus diganti terus orang tabiin nanti tekan dewek jadi murid ulama. Lalu pun murid ulama ya beda karo murid Kanjeng Nabi. Murid Kanjeng Nabi zikir yang menang bae. Karena apa? Artinya bis nyambung. Nek pancene dikat zikir menang bae kayak gue. Ya ngantuk. Iya ngantuk kan? Ya ngantuk. Zikir ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kalau berubah ya orang ngantuk kayak itu. Oh kawin gede-gede kayak gue. Iya. Karena apa? Supaya nikmat zikir. Anak cerita sih ya. Iya, kita bisa rampung ya. Udah neraka ini rampung cerita. Basirul Payaman itu salah satu dari wali Gusti Allah. Waliyun min auliyaillah Basirul Payaman Magelang, Jawa Tengah. Saniki makome rame diziarahi kalian kaum muslim. Nah, beliau kan juga pemilik pesantren, pengasuh pesantren. Pada satu saat santri-santri niku santri Payaman niku sedang bahsul masail membahas permasalahan kenapa wong zikir kok kudu gede. Cari malah cek dari kitab anu, ora putus-putus. Udah dikir itu apa kalau dikir udah bahasa masail. Nah ketika sedang seru-serunya adu argumentasi kenapa dikir gede itu sebagai Basiro teramu. Ya biasa sih jalan santri anak Mbah Yai ini ramu yang cek menang bae. Menang bae. Simone ramu itu cek. Kayak orang-orang kepitek. Gitu kan? Kayak orang-orang kepitek. Nah, begitu cek menang akhirnya dipecah keheningan itu oleh Mbah anu Kang. Gawe kopi aku Kang. Di dalam banyu kopi karena kesenengane Mbah Basiro Payaman itu ya kopi itu minta kopi akhirnya dibikinlah kopi wis kopi tersedia akhirnya dibuka diseruput subhanallah ya gue jadi saking nikmatnya ngombe kopi jadi Mbak seruput ya itu alhamdulillah subhanallah ya kan terus mandi subhanallah nikmatnya ya kan bareng telu mbah mios terus akhirnya santri-santri ambil satu kesimpulan oh kayak mau dijawab kalau Mbah Yai karena saking nikmatnya ngombe kopi mati geleng-geleng apa kan wong dikir wong dikir saking nikmatnya dikir la ilaha illallah nah cara ngomong dari diri anak sahabatia ini udah dikir soro niki seolah-olah kayak alat kayak orang enggak ada jamangnya apa cara umpamane cara sampean pas pernah ke Pancowarno atau pas ke tempatnya Mbah Sotik nek dong khoi iku kan pada maghrib niku kan khataman niku tawajuh begitu tawajuh nek pas zikir buat la ilaha kadang-kadang pun ketemu perumahan itu mulai kadang-kadang kayak bangsane wong sebelah nyinyir kayak dikir apa-apa wong dikir la ilaha illallah
Oh, dasar orang ngaji, orang lengkap ngajine, ya kan? La iya wong dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan saya pun la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Terus balik kan la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu, dia iya, tetap aja dikirnya la ilaha illallah. Saking nikmatnya. Malah kata-kata orang Jogja niku tenggene Mbah Yai move ya, bukan kayak move temen jejeran niku zikir niku orang singan di mubur dia kayak niku saking nikmat niku zikir mubur gitu aja mulane akeh waline Gusti Allah iki ya wong ento melalui toriko wali-wali Gusti Allah sing dari kekasih ke Gusti Allah. Ya akeh ya ahli sunnah wal jamaah. Ana ora sing wong liyane krungu sing dari wali. Ora sing ana ya wali-wali gitu ya. Wali Songo, kemudian para Mbah Hasyim Asy'ari, para aulia-aulia, ya orang-orang ilmu kita. Kenapa? Karena ya itu tadi. Di samping memang melaksanakan zikir secara istiqomah terus-menerus, di samping itu juga menggunakan akhlak di dalam melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu. Nah, melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu jenenge ibadah taqarrub, kan? Maka wingi diangkat hadisnya kan, sapa wonge sing taqarrub karo Gusti Allah dengan melakukan ibadah batu, kemudian disempurnakan dengan sunatnya semuanya niki pengrungune dijaga oleh Allah. Pendengarannya dijaga, penglihatannya dijaga, pengambune pengambulan, penciuman apa sih? Iya pengambu ya. Kemudian gerakan tangannya, gerakan kakinya, semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Konten cerita Mbah Yai Abdullah Sayyid itu sahabat. Niku warna bisa juga. Jadi pada satu saat beliau itu naik bus. Ya, si jalan numpak bus niku kan ya penumpangnya kan oke. Coba semuanya bis kayak sikit bis ribuan bijen si jalan tenggen kula niku. Anane bisa apa kayak bis damri apa bisa apa lah kayak DS apa kayak niku kurang apa paling siji. Nah kalau paling Purwokerto atau paling Cilacap ya pun seminggu sepisan kadang-kadang itu toh. Nah Mbah Abdullah Sayyid ini naik bus di dalam bisnya mau ada kembali bis kiri kan berbujura. Nah si jenane wane Gusti Allah si pedek kalau Gusti Allah kan dongane diijabah. Begitu Mbah Abdullah Sayyid itu pirsa nek bisa piring arep kejungkal. Mbah Abdul Sayyid cuma ngendika, bumi raket. Akhirnya mau apa nih? Bisa mau orang gelundung. Terus Mbah Abdul Sayyid jauh kalau penumpang. Kami betul. Begitu wis betul, kabeh sang supirnya karena kabeh betul kabeh. Baru duduk kan gue warna Gusti Allah malah tahu Habib Hussein itu ya biasa Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Qurban tuh lah putrane Habib Hussein niku kanca kali kula tengah. Satu saat itu tidak bapak
Habib Hussein itu tidak yang orang hari penenggalan itu kan jenengannya cin lamban anu kan dan cara meninggi wae buhala lamban ajan dan Cikarang udah lah dilala anak mobil sedan buang bus si penumpangnya itu lalu banyak ya kalau gampangannya nah nyebut kalau anu bapak itu mas apa mas bukan apa lagi begitu Habib Muhsin ketika kaya niku langsung niku mobilnya mandek mobil sedannya mandek akhirnya begitu mandek ditiliki mesinnya apa sebagainya kayak gue jadi rusak apa bro ujung-ujung secara datang kok ada dewek kayak niku kan kaget kan. Nah begitu terus Habib Muhsin kalau bapak lewat ya saya kira karena orang anak kerusakan mudah panik gue nih perumpamaan gue sinang sedan bagus gue melaku maning ya gue jadi aku pengen berbentuk deh gue tapi gue jadinya ya namanya karomah makmunah. Kalau makmunah itu keistimewaan yang Allah berikan kepada ya orang bahasanya ya DPS sama sekarang Asia dan Rohat ya diberikan keistimewaan itu jadinya makmunah. Tapi kalau karomah keistimewaan yang diberikan kepada walinya Gusti Allah. Masih cerita Habib Musa itu pada satu saat itu beliau itu nganter konco atau nganter santri atau mondok. Nah mobil itu kejugal mlebu mari jurang. Yang ada dewek sih pun komenan Cilacap namanya anak angsa dulu. Dijerong sepala pada aku itu curang anunya. Tapi macam sebenarnya kan nyupir mari Cilacap. Besok kali bikin kalau orang ngantuk itu kalau jor nyawa bidang pina. Tenang kok. Apa kan kalau bilang kalau waspada kan gitu. Tapi nih jalan lurus, ini kan kadang-kadang malah apa? Orang hati-hati kayak ini. Nah, junggal kebuli niku Habib Muhsin sak santrine sak apa sing digawa sing arep maring pondok niku ngerti-ngerti wis nang pinggir bu sapa sing ketokaken sing ngerti-ngerti wis kudu dewek kaya gue iku jenenge karomah atau makmunah tergantung kalau wali karomah kalau bahasa kayak kita namanya makmunah. Nah kadang-kadang iya aku berkonco temen gue aja itu Abdul Rahim namanya jenenge Abdul Rahim baca kayak ini baca Arab soal menurut gurune lah niku contohnya Arab Jawa yang Arab kamu pada supir di tengah terus kancane niku dilalah mobil ke mau nabrak terus iki supirnya mati kancane si sampai mati dia orang selamat ya kan itu kan pertolongan Gusti Allah ya kan. Nah itu karena apa? Itu sering wiridan maca donga kayak niku. Nah mulane kita iki mau diperintahkan karo ya Gusti Allah SWT kon ndonga untuk astajib apa baca fisik, apa baca apa sebagainya. Okay. Dan itu semuanya jamaah sedaya kang muliakan apa yang sedang kita lakukan itu sebetulnya sebuah proses kita ini untuk mencari sebuah kesempurnaan hidup
agar kita menjadi manungsa sing bener-bener manungsa, itu kan ada prosesnya. Aja deleng Mbah Mahfuz saiki, aja deleng Mbah Abdul Karim saiki, aja deleng kalau bahasane Wali Songo yang sekarang, Wali Songo bisa dak baik, bisa bangun ekonomi kerakyatan. Kenapa? Dengan adanya beliau sektor nomoriku dikunjungi oleh jamaah penziarah sing setiap hari calon Gus Dur itu nggak mati 3.000 orang per hari sebelum corona. Itu kan ekonomi teng sekitar makam itu kan hidup. Sing dagang kaos, sing dagang baju, sing dagang arepa, sing dagang kopi, sing dagang apa WC, kayu kabel, sehingga apa? Ekonomi hidup di situ. Jangan melihat sekarang, melihat dulu waktu kenapa bisa seperti itu. Oleh mujahadah kayak apa, prosesnya kayak apa. Kalau kena koyot dene apa Sunan Kalijaga 3 tahun udah diperintah cara segini lah, cara orang Jawa tapak kayak ini 3 tahun. Begitu Sunan Kalijaga didhawuhi karo Sunan Bonang gurune, wis kowe saniki manggon nang kene ora usah mendindi, tetep nang kono jaga aja obah sadurunge aku tekan. Lan 3 tahun gede iki. Mulanya nanti diarani Sunan Kalijaga tuh. Sehingganya apa yang dibaca, baca bismillah ya mandi, baca la ilaha illallah ya mandi, baca apa seapanya donga sadonga mandi. Kenapa? Karena dibarengi karo ikhlas, karo keyakinan, kemudian dengan istiqomah. Maka al istiqomah iki akan menumbuhkan karomah, akan membuahkan karomah. Enggak istiqomah kepengen duwe karomah ya mungkin. Nek sampean kepengen diparingi karomah dari Gusti Allah, ampunnya Gusti Allah, ayo sing istiqomah, sing ajeng. Lo pengen mulia karena melalui ngelakoni sholat jamaah, beli jamaah kok bisa. Ya ora lah. Puasa sunat abis iya sergap puasa terus sebulan puasa apa? Baru 10 tahun orang puasa ya pada puasa. Yang penting istiqomah. Nih kalau kita lakukan apapun dilakukan secara istiqomah, insya Allah ada karomahnya, ada hikmah faedahnya. Contoh jam. Nek ora obat, nek ora gerak, faedah enggak? Atau gerak kadang-kadang gerak, terus mandek maning. Karena batunya rusak, batunya entek, ya kan? Faedah enggak? Ada jam nih, jam sing ada sih gambar, mau dikit kayak gitu. Cocoknya kayak ini mandek. Faedahnya enggak? Bukan faedah. Itulah artinya apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan secara seksama dengan ikhlas dan istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan karomah. Bahkan Imam Ibnu Athaillah mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah ini konsisten ajeng ini terus aja. Iki lebih baik daripada 1000 karomah. Loh. Karena nggak mungkin karomah akan diperoleh tanpa istiqomah. Paham gak tadi? Nah, oleh karenanya kita ini sebetulnya sedang melakukan upaya, usaha, sebuah proses bagaimana agar kita ini menjadi manusia yang benar-benar menungso. Cara saya Abdul Qadir Jailani nang alas, nang alas ya. Kok nang alas nang corong nang arah-arah lah gitu ya. Nang
apa jenis padang pasir ya, selama tahun. Proses yang dilakukan adalah yang pertama namanya takholli, atau takhliyah. Kemudian ada yang kedua tahalli atau tahliyah. Kemudian yang ketiga tajalli. Proses ini yang sedang dilakukan oleh siapa? Oleh kita, khususnya santri. Mulanya ngomong santri, nek pesantren itu penjara suci. Kan penjara suci niku santri niku. Pesantren niku. Kenapa? Karena memang sedang ditempa dengan bermacam-macam, dikasih ilmu pengetahuan, dididik akhlak sebagainya. Makanya yang namanya pendidikan pesantren itu bukan hanya membuat seseorang pintar ngaji tok boten, tapi bagaimana mendidik, mengarahkan anak-anak ini, santri ini, sehingga ke depan menjadi santri yang berkarakter soleh dan solihah. Nah, ini proses ini yang sedang dilakukan. Takhalli atau takhliyah, tahalli atau tahliyah, tajalli atau tajriyah. Takhalli apa sih? Takhliyah apa sih? Upaya usaha menyingkirkan semua akhlak-akhlak yang tercela dari dirinya kita dan dirinya santri. Nganti si jeroane pesantren pasti ada konon. Si jeroane pesantren itu pasti ada aturan. Nah, aturan ini untuk mengikat agar santri itu tidak berani melanggar aturan ini. Haram nonton, haram pacaran, apa sebagainya, wajib ngaji, wajib jamaah dan sebagainya. Ini menjadi sebuah aturan yang aturan-aturan ini untuk membentengi, untuk membatasi santri agar santri ini tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, melanggar akhlak-akhlak yang tercela. Kalau berantem dilarang, orang dihukum, orang jamaah dihukum, orang ngaji dihukum, nonton digundur dan sebagainya. Ini sebenarnya sebuah proses. Proses apa? Proses takhalli atau proses tahliyah. Proses untuk menyingkirkan semua akhlak-akhlak tercela dari diri kita dan kalau misalnya dari diri santri itu sendiri. Di samping proses itu langsung juga diisi dengan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Dari sisi teorinya diberikan, ya, akhlakul madmumah seperti ini. Ini akhlakul mahmudah seperti ini. Teori semuanya diberikan kepada santri. Kemudian ayo dilakukan dengan melalui bimbingan para kiai. Maka kiai adalah panutan sentral di sebuah pesantren. Apa yang biasa dilakukan oleh pengasuh itu menjadi tuntunan bagi santri. Mulanya apot dari kiai ini, dari pengasuh pesantren. Jadi meleset sedikit, kelakuan sing elek sedikit ditiru kalau santri. Bahaya ini. Nah, orang hati-hati gitu. Nah, untuk bila dari lo pengasuh pesantren kalau pacaran kalau santri ini ya kan? Karena sih kayak gue ya, si ketangkep ya kan? Karena gue bro. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh kiai, apa yang dikatakan oleh kiai itu biasanya itu sudah menjadi sebuah tuntunan bagi santri. Mulai untuk hati-hati. Si dari pengasuh pesantren, dari pimpinan pesantren itu udah hati-hati Pak. Nah, ketika proses takhalli, proses tahliyah dan proses tahalli ini jalan dilakukan dengan baik dan seksama, maka baru akan menjadi manusia yang kamil, manusia yang sempurna. Contohnya soko, wali soko.
Contohnya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Contohnya siapa? Mbah Wahab Hasbullah. Contohnya siapa? Gus Mahmud Termas. Para ulama-ulama kita, contohnya itu. Itulah orang-orang yang sukses di dalam tempaannya untuk melakukan proses-proses yang tadi kita sebutkan, tahalli, dan tajalli. Kalau enggak, ya udah, ibarat kayak gendeng bentet, ya kan? Lo gendeng itu loh. Jangan melihat genteng sekarang, tuh genteng terpasang dengan baik, rajin, sehingga genteng itu bisa untuk berteduh. Nek panas orang panasan, nek udan orang udanan, gendeng nek wis terpasang. Jangan melihat gendeng sekarang, tapi lihatlah apa filosofi cara bikin gendeng. Orang gawe gendeng, gawe genteng. Lemah baiknya kudu lemah sing bagus. Nek cara nangkene kudu lemah bubuk ya kan. Nah kalau lemah bubuk mau gawe gendeng, ora bakal dipecah. Bentet. Kudu lemah bubuk, begitu lemah bubuk diaduk di karo banyu, nek cara sikile dimolen, bar dimolen suwanti. Apa kok jenenge? Ya apa sih jenenge? Ulet ya, nanti ulet banget ya itu. Baru dicetak apa? Dicetak ukur-ukur ya udah dicetak lembaga cetakan digencet cet, iya kan? Cukup belum. Setelah dicetak seperti itu, baru kemudian dijemur. Wong bar dicetak sih kira-kira orang kecetak orang kanggo, orang berbuat apik, buang, iya kan? Buang. Baru dijemur sampai kering, cukup belum? Dijemur kok bentet, buang, apa nasibnya? Nasibnya dibuang andalan, boy tekan mobil, ditotokan sapi, diisi sapi. Karena apa? Pepenan genteng bentet. Setelah genteng kering, bagus, nggak bentet, nggak melantar ya, nggak bentet, masuk ke topong, dibakar. Begitu dibakar kok bentet, buang. Apa nasibnya? Genteng dibakar kok bentet. Paling mulia-muliane nggo ganjel apa? Nggo ganjel meja. Kayak gak genteng anu tugelan genteng kira-kira blaku glek ya lumayan. Ya kan lumayan. Apa bisa di anu enggak? Dipasang dulu. Orang mungkin mau genteng. Malah kadang-kadang nek sing gawe genteng madan dablek jancuk genteng buang bantin ya kan. Wis ketemu melantar kan ya jancuk iki. Jancuk bantin. Gimana? Nah, mari itu sebuah proses genteng, bagaimana genteng terpasang dengan baik di atas sehingga genteng bisa manfaat untuk berteduh, nek panas orang panasan, nek udan orang udanan. Nah kita sebagai santri supaya kita manfaat aja santri bentet, gitu. Lo santri kok ala kelek, lo santri kok ya Allah, si jenenge usaha untuk memperbaiki akhlaknya santri niku bukan masalah sing sederhana. Gue kudu dimujahadahi juga. Orang bercukup kalau ngomongin tok, kudu mujahadah barang. Jadi tugasnya kiai niku untuk membentuk kader-kader penerus ulama ke depan. Ini enggak cukup dengan hanya upaya-upaya dohir. Ya wis, si penting ngaji di bulan akhlak apa sebagainya, enggak cukup. Tapi mesti harus ada mujahadah. Mujahadah. Seorang bengi kudu gelem tangi, kudu gelem melek. Di Allah di diri di pesantren. Nah, kalau
setiap hari setiap malam nyuwun pamunten ndongaaken para santri niku. Mulane santri dalam rangka melatih mereka Raudhatus Sholihin ini setiap hari nek ora puasa roti pinten. Ini dalam rangka upaya itu, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, membimbing secara zahir kepada santri, tapi juga secara batin juga upaya usaha agar santri itu kelak menjadi santri yang ilmunya barokah. Karena yang diharapkan itu ilmunya yang barokah itu. Layak ilmunya barokah, ilmunya manfaat ya Fir'aun. Fir'aun itu yang benar barokah manfaat. Berambil bangun, kemudian kayak Qarun, ya kan? Itu orang-orang pintar itu, tapi ilmunya orang barokah. Nah, oleh karenanya upaya kita dengan melalui proses ini ada proses takhali, ada proses tahali, tajalli yang dilakukan secara bersama-sama. Ketika itu sukses, insya Allah nanti si santri kita akan memperoleh ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, sehingga ketika nanti sudah sampai ke rumah ini mampu melaksanakan tugas sebagai misi berikutnya setelah taqaqqu fiddin wa yundiru qaumahu idza raja'u ilaihim. Tadi ya? Ya. Kalau saya sambut tawis, waduh bisa lebih juga nih. Ya. Kalau kita niku yang penting monggo kita jaga istiqomah awal. Bisa istiqomah awal. Uring ngaji kayak ini. Sudah alhamdulillah gitu. Bisa istiqomah. Nah, kemudian terakhir karena kita ini masih ada kesempatan emas. Kita ini kan kesempatan emas hari ini. Apa? Menangi puasa. Menangi puasa ini kesempatan sih bagus. Apa mana? Nanti di akhir Ramadan di akhir awakhir si para ulama mengatakan bahwa aja Lailatul Qadar itu lebih diharapkan Lailatul Qadar itu pada akhir awakhir. Monggo kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak aurat, memperbanyak baca sholawat dan macam-macam dalam rangka ta'aruf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita di dalam bulan puasa ini bukan hanya pikantuk lapar tok, tapi juga pikantuk barokah, juga pikantuk maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga kita doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bi ni'ama wa yakbil mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yallahu bil jalali wal karim wa azim sultan. Allahumma surra bainaka khairun nasirin wa ta'ala bainaka khairul fatihin wa qul lana bainaka khairul ghafirin wa rahmana bainaka khairul rahimin wa rizqna bainaka khairul raziqin wa qadna bainaka khairul hafidin wa qina wa najina min al-qawmi zalimin wa lana rihan tayyibah kama hiya fi 'ilmik wa sulha 'alaina wa la rahmatik wa qilna bi fadlil karamah ma'assalam wa afiya fi tibatil akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ya Allah wa ja'al ahlana wa awlana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina wa masyayyikhana wa man ahsana ilaina min al-ulama al-'amilin wa ja'alna iyyahum min ibadika as-shalihin wa ja'alna fi ibadika syuhada wal anbiya wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka 'ilmal khaifin wa inabatal mukhtifin wa ikhlasul muqinin wa taubatas siddiqin wa syukras sabirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal fawza was salamah wal barakah wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ata'it wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa inna taqdi wa yuqra 'alaik wa la ya'izu man 'adait fa innahu la yadhillu man walait
Walakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma kshif 'anna wa jami'al muslimina 'ammah minal waba'i ma la yaghfiruhu ghayruk. Allahumma adfa'na wa jami'al muslimina 'ammah minal waba'i ma la yadfa'uhu ghayruk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Jabah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.